Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 4. Nah, ini ada gambar Udin dan kawan-kawan. Mari kita baca. Pagi ini Udin dan teman-teman bersemangat. Pakaian yang mereka kenakan berbeda dari biasanya. Pakaian mereka berwarna-warni. Semua siswa kelas 3 diminta memakai pakaian daerah. Udin memakai baju dari daerah Sunda. Edo memakai baju dari Papua. Dayu memakai pakaian adat Bali. Demikian pula dengan Beni, Siti, Lani, dan yang lainnya. Mereka juga membawa makanan khas daerah. Udin membawa combro dari Sunda. Edo membawa kue sagu dari Papua. Dayu menyiapkan sate lilit dari Bali, Beni membawa panada dari Manado, Siti membawa keripik singkong dari Padang, tak ketinggalan Lani membawa kue keranjang yang merupakan makanan khas Tionghoa. Tionghoa itu maksudnya adalah etnis Cina, ya, yang ada di Indonesia. Itu biasanya dibilang sebagai Tionghoa. Pada hari itu, semua siswa tampil berbeda, satu sama lain bertukar cerita tentang daerah di Indonesia. Ternyata setiap pakaian dan makanan daerah memiliki ciri khas masing-masing. Perbedaan bukanlah hal yang harus diperdebatkan, walau setiap siswa berasal dari daerah yang berbeda, namun satu sama lain tetap saling menghargai. Tidak ada yang merasa lebih baik ataupun lebih hebat. Ayo berdiskusi. Amati gambar pakaian khas daerah Indonesia berikut. Dapatkah kamu menyebutkan asal daerah pakaian dari bawah ini? Ibu taunya yang mana ya? Ini Jawa yang jelas nih. Jawa. Kalau ini Minang. Ya. Yang lain tuh mirip-mirip, ada yang dari Sulawesi, sedangkan ini di Kalimantan nggak ada, sama Papua nggak ada ini. Yang jelas ini Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Oke. Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang beragam atau berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, namun Indonesia tetap bersatu. Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Perhatikan pula teks bacaan di atas. Apakah Udin dan teman-teman membawakan budaya dari daerah yang sama? Tidak. Apakah kita perlu mengenal dan memahami daerah-daerah lain di Indonesia? Perlu. Diskusikan dengan temanmu. Pendapatku adalah kita perlu mengenal dan memahami daerah-daerah lain di Indonesia. Karena suatu saat jika kita berkunjung ke sana, kita tidak kaget atau sudah terbiasa, begitu ya. Nah, dan juga itu kita belajar untuk menghargai atau menghormati kebudayaan-kebudayaan dari daerah lainnya agar tetap tercipta persatuan dan kesatuan. Ayo amati gambar dan informasi berikut. Ya, di bawah ini ada Presiden Jokowi, ada Wakil Presiden Muhammad Hatta ya ini ya. Ini masih ada Pak Habibie ya, masih belum meninggal ya, orangnya masih hidup. Ini Bu Iriana, ini Bu Megawati, Pak Yusuf Kalla dan istri. Ini Pak SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono dan Bu Ani Yudhoyono. Nah, jadi di foto ini ada dua yang sudah meninggal ya. Yang sini Bu Ani Yudhoyono sama yang Pak Habibie Profesor. Ini mantan Presiden Republik Indonesia. Semua nih ada yang dari yang ketiga ya. Ketiga itu B.J. Habibie, kelima Megawati, keenam Pak SBY, nah ketujuh Pak Jokowi. Nah, keempatnya mana Bu? Keempatnya Pak Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid sudah meninggal terlebih dahulu ya. Nah, pada perayaan kemerdekaan RI ke-72 yang bertempat di Istana Merdeka, Presiden RI atau RI ini Republik Indonesia, Joko Widodo beserta para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Walau memakai pakaian yang berbeda, setiap orang saling menghargai perbedaan tersebut. Dengan memahami perbedaan, kita telah menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari teks tersebut, apakah pakaian yang dikenakan oleh Bapak Presiden beserta para undangan menunjukkan keragaman Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)? Ya. Ya. Jadi ya. Pakaian yang dikenakan oleh Bapak Presiden beserta para undangan menunjukkan keragaman Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah penting bagi kita untuk menghargai keragaman? Sangat penting, karena dapat menjalin kerukunan dan persatuan, ya. Sampaikan informasi yang kamu peroleh di depan kelas secara bentar. Ini agak macet laptopnya ya. Ayo membaca. Salah satu makanan yang disukai Udin dan teman-teman adalah keripik singkong atau karupuak. Sanjay yang dibawa oleh Siti. Benny pun ingin tahu lebih banyak tentang makanan yang menggunakan bahan dasar singkong. Nah, bacalah teks berikut. Pengolahan singkong. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan, mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan. Gulai singkong, kue talam singkong, dan kacimui merupakan makanan yang bisa dibuat untuk konsumsi sehari-hari. Singkong goreng juga sering dibuat di rumah. Daya tahannya paling lama adalah 2 hari. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi bahan makanan hasil panen melalui berbagai cara. Tekniknya adalah melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Dengan demikian, singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu lebih lama. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Singkong diolah menjadi daka-daka, karak kaliang, rendang singkong, dan karupuak singkong pedas. Teknik pengemasan yang baik mampu membuat makanan tersebut awet hingga 3 bulan atau lebih. Amati gambar di bawah ini yang lingkari makanan yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Teknologi pangan membuat makanan awet dan tahan lama. Kalau gulai singkong tidak, ya. Tapi kalau karak kaliang, nah ini sepertinya akan awet karena bisa dibungkus di dalam tempat plastik yang kedap udara. Daka-daka bisa. Kalau karupuak sanjay bisa. Kacimui ini makanan basah, ini biasanya tidak bisa bertahan lama. Kue talam singkong ini juga tidak bisa bertahan lama. Rendang singkong mungkin bisa kalau rendang singkong, ya, karena ada beberapa rendang yang sudah sekarang dijadikan rendang kemasan. Biasanya kalau rendang daging itu pakai kaleng gitu, ya, mengemasnya. Nah, tentukan kalimat utama dari teks bacaan di atas. Paragraf 1. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Ingat, kalau kalimat utama untuk kita belajar di awal itu selalu di awal paragraf. Satu kalimat di awal paragraf yang diakhiri dengan titik di paling awal, ya. Jadi di paragraf 2 mari kita lihat, ya. Di paragraf 2 ada, nah ini kan tadi sudah di daerah Sumatera Barat singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Berarti di paragraf kedua ini teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Di paragraf ketiga, dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Sampai titik aja, nak, ya. Kalau ini kan koma, sampai titik aja, ya. Itu namanya kalimat utama. Satu kalimat aja setiap di awal paragraf. Buatlah ringkasan dari isi teks pengolahan singkong. Ceritakan ringkasan yang telah kamu buat di hadapan teman-temanmu. Jadi intinya adalah tentang pengolahan singkong, ya, pengolahan singkong yang bisa dibuat menjadi berbagai macam olahan. Ada yang bisa diawetkan lebih lama atau sampai berbulan-bulan, ada juga yang hanya sampai 2 hari, bahkan 1 hari saja, gitu. Kalau tidak dimasukkan dalam kulkas, gulai singkong ini nggak bisa, ya, kalau lebih dari 1 hari berada di luar. Jadi kita harus masukkan kulkas, besoknya dipanasi lagi. Tapi ingat, kalau makanan yang dipanasi terus-menerus itu akan tidak baik untuk kesehatan kita. Jadi kalau bisa masak yang bersantan, apalagi seperti ini, itu langsung habis, ya.
Begitu, nah. Oke, sampai di sini dulu penjelasan Ibu di tema 7 ya, subtema 1 pembelajaran 4. Kita akan berjumpa lagi di pembelajaran 5 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bye bye.